Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video pembelajaran yang berisi tentang macam ragum atau penjepit benda kerja yang digunakan pada mesin fresh dan cara pemasangannya. Jenis ragum yang pertama yaitu ragum biasa. Jenis ragum ini biasa kita temukan pada mesin-mesin yang biasa kita gunakan, contohnya seperti mesin fresh, mesin gerinda, dan proses kerja bangku. Jenis ragum yang kedua ada ragum putar. Ragum putar ini memiliki dua jenis. Yang pertama, ragum yang dapat diputar searah horizontal sebesar 360 derajat, dan jenis ragum putar yang kedua yaitu berputar 360 derajat arah horizontal dan tambahan 90 derajat ke arah vertikal. Selanjutnya, untuk jenis ragum yang ketiga ada ragum universal. Ragum universal ini dari namanya saja bisa kita bayangkan universal itu berbagai arah. Yang pertama ada arah horizontal dapat diputar 360 derajat, yang kedua ada arah vertikal sebesar 90 derajat, dan sudut yang tambahan lagi itu sudut kemiringan untuk membentuk suatu sudut kemiringan atau angle. Penjepit selanjutnya ada rotary table atau meja rotasi. Bentuk dari penjepit ini berbentuk lingkaran. Penjepit ini biasanya ada dua jenis pengikatan. Yang pertama untuk pengikatan dengan mur baut, yang kedua ada pengikatan dengan magnetik. Penggunaan penjepit ini digunakan untuk benda-benda yang silindris. Jenis penjepit yang terakhir adalah cekam dan juga kepala pembagi. Jenis penjepit ini sering kita gunakan untuk mencekam benda kerja yang berbentuk silindris. Penjepit ini bertujuan untuk membentuk benda kerja yang memiliki jumlah sisi tertentu, seperti segi 6, segi 8, dan juga segi yang akan kita tentukan nanti. Selain itu, penjepit ini ataupun kepala pembagi ini juga dapat digunakan untuk membuat roda gigi. Yang selanjutnya adalah cara memasang ragum pada meja mesin fresh. Langkah yang pertama adalah bersihkan meja mesin fresh dari bram-bram maupun kotoran yang ada pada meja mesin. Hal ini bertujuan agar saat proses pemasangan ragum tidak terdapat kemiringan. Yang kedua adalah Langkah yang kedua adalah sejajarkan ragum dengan meja mesin menggunakan dial indikator. Hal ini bertujuan agar saat proses pengefreshan nanti hasil yang didapatkan bisa presisi. Yang ketiga, setelah ragum sejajar dengan meja mesin, kencangkan baut-baut yang terdapat pada ragum tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjut, bisa simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai cara pemasangan ragum pada mesin fresh vertikal dan juga penyetingannya dengan dial indikator. Yang pertama adalah kita siapkan alatnya dulu. Ada ragum, kemudian baut pengikat ragum, dan kunci-kunci untuk mengencangkan baut ragum, dan juga ada dial indikator untuk menyetel kelurusan ragum dengan meja mesin. Ya, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama adalah kita bersihkan dulu meja mesinnya sebelum kita pasang ragum. Bersihkan dari bekas oli maupun kotoran yang ada. Kemudian kita angkat ragum yang akan kita pasang dan kita taruh di atas meja mesin. Lalu kita posisikan
mounting dari ragum itu sejajar dengan alur pada meja mesin, dan lalu kita pasang baut pengikat ragumnya. Ini yang perlu diperhatikan adalah posisi ragum itu harus sejajar dengan meja mesin, dan patokannya itu bisa dilihat dari celahnya, ini harus lurus antara kanan dan kiri, itu harus lurus dengan meja mesin. Setelah dirasa cukup lurus, baru kita kencangkan baut pengikatnya menggunakan kunci. Untuk pengencangannya itu bergantian dari baut kanan dan kiri secara bertahap. Untuk menambah kekencangan bisa disambung ya kuncinya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mendayal ragum agar lurus atau sejajar dengan meja mesin. Pertama kita pasang dial indikatornya, kita tempel pada rel eretan atas. Pastikan magnet penguncinya sudah terkunci dengan benar. Kemudian selanjutnya kita tinggal menyeting posisi dialnya agar pas. Nah, posisi yang kita dial adalah pada ragum tetapnya atau rahang tetap. Nah, kemudian kita kendorkan baut ragum yang sebelah atas. Ini berguna untuk agar ragum itu bisa digeser bagian atasnya atau diputar, sehingga nanti saat penyetelan bisa kita luruskan dengan berpanduan pada dial indikator. Nah, sebelum kita dial, pastikan permukaan rahang dari ragum itu sudah bersih ya, jadi tidak ada kotoran. Karena kotoran itu akan mengganggu nantinya pada hasil dari pengukuran. Coba kita geser ragumnya ya, terlihat jarum dial indikator bergerak. Pada dasarnya adalah ketika jarum bergerak ke kiri berarti ragum itu menjauh, dan ketika bergerak ke kanan ragum itu mendekat. Itu tinggal sesuaikan aja, kita putar bagian atasnya. Nah, kita geser perlahan sesuaikan dengan pergerakan jarum. Jarum bergerak ke kiri berarti ragumnya menjauh. Nah, tinggal kita dekatkan.
Coba lagi gerakan kanan kiri, kemudian sambil digerakkan ragum bagian atasnya sampai ketemu titik yang pas. Kita ukur lagi, terlihat pergerakannya sudah tidak terlalu jauh ya. Ini tinggal kita ukur ujung ke ujung pergeserannya berapa. Nah setelah itu kita bagi dua untuk menggeser ragumnya. Nanti kan ketemu titik tengahnya di mana dia akan lurus 0. Kita ambil tengah-tengahnya antara ujung dan ujung yang tadi kita sudah ukur. Nah, coba kita tarik lagi. Nah ya, terlihat pergerakannya sudah hampir tidak ada pergerakan, artinya ragum itu lurus. Ini sepertinya sudah tidak ada pergeseran, berarti ragumnya sudah lurus ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kencangkan bagian yang atasnya tadi. Nah, untuk pengencangan ini harus hati-hati karena pergeseran sedikit saja bisa menyebabkan jarum itu berubah. Kencangkan kanan kiri secara bergantian bertahap. Setelah kita kencangkan sedikit, nah kita nanti dicek lagi ada pergeseran pada pengukuran atau tidak. Nah terlihat jarumnya bergeser, berarti ketika pengencangan ada pergeseran. Nah, untuk mengatasinya nanti kita tinggal pukul bagian ragum itu dengan palu plastik secara perlahan untuk menggeser ragumnya, seperti yang cara pertama tadi. Jadi dari ujung ke ujung kemudian dibagi dua posisi jarumnya. Pukul dengan menggunakan palu plastik ya. Dan kita cek lagi apakah sudah rata 0. Jika masih ada pergeseran, pukul lagi. Nah, setelah itu kita kencangkan sedikit demi sedikit lagi ya. Setelah itu kita cek. Nah, terlihat sudah rata. Nah, kalau sudah benar-benar rata,
kita kencangkan ya, benar-benar kita kencangkan, kuncinya bisa disambung seperti tadi. Nah, kita cek lagi hasil akhirnya. Ini adalah hasil akhir dari penyetelan ragum. Ya, terlihat sudah lurus. Nah, ini toleransinya 0 ya harusnya, jadi tidak ada kemiringan sedikit pun dari ragum. Ya, demikian untuk sharing cara memasang maupun menyeting ragum dengan menggunakan dial indikator. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.